Ya, video ini saya tujukan untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar Revit dan mungkin bingung memulainya dari mana, khususnya untuk arsitektur. Nah, saya punya saran untuk belajarnya jangan langsung ke bangunan-bangunan besar, tapi coba dengan sebuah bangunan kecil supaya tahu fitur-fiturnya dasarnya dulu saja begitu ya. Dan belajarnya juga sambil sedikit bersenang-senang lah, jangan terlalu serius. Ya, coba kita bisa searching gitu di browser dengan kata kunci micro house. Ini kita banyak bangunan-bangunan yang kecil gitu, dan ini sangat cocok untuk kita belajar Revit untuk mengenal fitur-fitur dasarnya gitu kan. Dengan bangunan-bangunan yang seperti ini kan cepat, kita bisa belajar dengan cepat, membuat model dengan cepat, dan minimal kita tahu di Revit itu bagaimana sih membuat dinding, lantai dan sebagainya begitu ya. Nah, bangunan seperti ini juga boleh begitu kan. Bangunan apapun lah, tapi yang bangunannya itu sangat sederhana sehingga kita bisa melihat hasilnya daripada kita langsung masuk ke bangunan kompleks. Mungkin kita akan langsung bingung dan akan takut ya melihatnya begitu ya. Baik, kita akan langsung mulai masuk ke Revitnya ya. Ya baik, kita masuk ke model new. Kita pakai template yang sudah ada. Saya pakai Revit 2023, tapi kalau teman-teman pakai Revit yang lain pun mungkin sama aja ya. Kita coba pakai architectural template, kemudian kita oke. Tidak usah terpaku pada aturan-aturan yang umum gitu ya di dalam pelajaran sekolah atau pelajaran kuliah gitu ya, bahwa kita harus membuat langsung ke gambar kerja pakai grid dan sebagainya. Nggak usah ke situ dulu lah, dan nggak usah langsung ini buat apa aja nih, kok banyak banget toolsnya. Ya nanti dulu lah, kita pelan-pelan. Yang penting kita bisa membuat bangunan kecil yang tadi dulu saja gitu ya. Kita akan coba buat dindingnya terlebih dahulu. Anggaplah kita mau membuat sebuah bangunan yang tadi itu namanya kan micro house gitu ya. Saya anggap aja misalkan 6 meter. Kita bisa masuk ke dinding ya, architecture, kemudian kita pilih wall. Kita langsung klik di sini, kemudian kita ketikkan 6 meter, kemudian di sini ada 4 meter gitu ya. Karena bangunannya kecil, skalanya nggak usah gede-gede, skalanya 1:50 aja gitu ya. Nah, ini nanti kenapa kok dindingnya seperti ini gitu ya, nanti dulu lah, yang penting ada dinding dulu gitu. Nah, kita mau kejar dinding ini tebalnya 15 cm dulu begitu kan. Tapi ini sepertinya bukan tebal 15 cm. Tahu dari mana? Kita masuk ke edit type. Nah, ada width-nya di sini, berarti 29 cm. Oh, ketebalan gitu. Tapi nanti dulu lah. Yang penting kita sudah membuat dinding, ukurannya tahu dari mana nih ukurannya 4x6. Kita bisa masuk ke annotate, kemudian kita pilih align ya di sini. Nah, kita bisa ukur aja dari sini ke sini berapa. Kita lihat ya. Oke, 6 meter. Ke sini berapa? Oke, 4 meter gitu ya. Kita mau bikin dinding lagi, kita mau bikin ruangan misalkan kamar mandi. Kamar mandinya ukurannya berapa? Misalkan ukurannya 1,5 kali 1,5 begitu ya. 1,5. Nah, di sini kan ada 1,5, kemudian kita pilih 1,5 atau nggak apa-apa lah 1,5, anggap aja seperti itu dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat 3 dimensinya. Kita bisa masuk ke sini nih, ada gambar rumah, kita klik aja di sini. Nah, ini kelihatan. Loh, tapi kok kayaknya tinggi banget gitu ya. Nah, setelah kita perhatikan, kita klik salah satu dinding. Memang ternyata dindingnya 8 meter gitu. Sementara kalau kita lihat, kita mau lihat ke gambar tampaknya ya. Tampaknya misalkan kita pilih elevation south di sini. Nah, ini level 1-nya itu 4 meter. Ini kita bisa geser ya. Oke, ini bisa kita geser ya. Kita klik di sini, nanti ada bulat kecil di sini, kita tarik gitu biar. Oke, kita pengen di sini nggak mau 4 meter nih, kita pengennya 3 meter aja. Kita ganti aja ke sini 3 meter gitu. Nah, ini kan berarti level 1 3 meter. Nah, si dinding ini kita pengen jadiin ke 3 meter. Kita nanti pilih aja dindingnya semua nih. Dindingnya kita pilih semua. Nanti kita pilih top constraint-nya itu jadinya sesuai dengan up to level 1. Nah, jadi dia tingginya tuh akan sama ke level 1 sama. Nah, dindingnya udah oke segini ya, kita anggap 3 meter. Nah, sekarang kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin lantai. Lantainya gimana sih? Bikin lantai, kita masuk ke floor, kemudian kita pilih yang floor architectural. Ini biarkan dulu saja pakai yang mana aja, atau kalau saya pakai yang ini mungkin ya, biar nggak terlalu pusing. Kemudian kita lantainya kita buat aja segini aja gitu ya. Nggak apa-apa. Bikin dulu aja segini. Nah, nanti kita lihat di gambar 3 dimensi, ini sudah ada lantainya. Nah, coba kita putar, kita lihat dari bawah. Nah, ini udah ada lantainya begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita apa sih kalau lantai sudah, kemudian yang belum lagi apa, atap gitu ya. Kalau tadi kita lihat rumah-rumah tiny house itu kan ada micro house itu kan ada atapnya pasti kan.
Nah, kita masuk ke bukan di level 0. Nah, kalau kita lihat kan atap itu ada di level 1 nih. Ganti skala dulu ya, 1:50. Di level 1, berarti kita masuk ke level 1. Cari di floor plan level 1 gitu. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini kita akan gambarkan atap. Gimana sih kita gambarkan aja gitu dan denah atapnya. Kita coba masuk ke roof, kemudian by footprint yang ini. Nah, coba kita buat begini. Nah, ini atapnya gitu. Kemudian kita oke dulu ya. Kita lihat di 3 dimensinya. Oke, atapnya begini. Saya pengen yang tipis aja deh, nggak mau tebal-tebal. Kita ganti nih. Gimana sih cara ganti modelnya? Kita klik atapnya, kemudian kita cari. Oke, saya pengennya yang tipis aja nih, yang 125 mm. Nah, tipis seperti itu. Tapi kok warnanya hijau? Nah, nanti aja dulu kita gantinya. Yang penting sekarang modelnya ada dulu. Nah, tapi saya nggak mau atapnya itu nggak mau atap pelana. Saya pengen atapnya itu atap bukan atap perisai. Nah, saya tuh tapi nggak mau atapnya tuh atap perisai. Saya pengennya atap pelana. Oke, kita masuk lagi ke denahnya gitu ya. Kita klik atapnya, kemudian edit footprint. Nah, di sini ada simbol kemiringan gitu. Nah, kita kan pengennya atap pelana, berarti ini nggak boleh miring dong. Nah, si slope-nya kita matiin, slope di sini juga kita matiin. Jadi ini ada miring, ini nggak ada. Kalau kita oke, kita lihat di gambar 3 dimensinya ya, seperti ini. Tapi kok ininya bolong? Nah, tenang aja dulu. Kalau misalkan ini pengen naik ke atas, kita tinggal klik ininya, dindingnya, attach to top base, kita klik atapnya, gitu ya. Sekali lagi ya, untuk yang bagian sana kita lihat. Nah, bagian sini kita klik di sini, kita klik dulu si dindingnya, atau kita pilih dindingnya semua deh biar masuk ke top base semua gitu ya. Gimana cara select dinding semua? Kita select semua, kemudian filter, kita check none, kita pilih wall, oke. Kemudian attach top base, kita pilih atap. Jadi semuanya si dindingnya semua naik ke atap gitu ya. Oke, sekarang atapnya sudah, lantai sudah, dinding sudah. Nah, tapi saya pengen depannya itu saya nggak mau dinding, saya pengennya depannya itu kaca gitu ya. Depannya itu kaca. Misalkan contohnya kayak seperti ini gitu kan, depannya kaca. Nah, gimana sih kita masuk ke level 0 lagi ya, ke level lantai dasar. Nah, ini saya nggak mau, ini saya hapus gitu ya. Nah, nanti kita lihat 3 dimensi, oke, berarti jadi bolong di sini gitu ya. Nah, si lantainya itu kita perbesar aja yuk, perbesar. Kita besarkan lantainya itu sampai ke sini, sampai ke ujung sini. Gimana caranya? Kita pakai ini aja, align. Kemudian kita klik di sini, kita klik ini gitu. Kemudian udah selesai. Kalau udah selesai kita masuk ke modify terus oke gitu. Jadi nanti si lantainya sampai ujung sini gitu. Nah, sekarang kita pengen ada kaca di sebelah sini. Anggaplah misalkan 50 cm masuk ke sini atau 1 meter ya, bebas lah. 50 cm aja dulu ya. Nah, gimana bikin kacanya? Kita masuk ke wall, kemudian kita pilih di properti di sini ya. Kita wall, kemudian kita pilih di sini tipenya, kita bisa pilih yang ini aja, storefront misalkan ya. Nah, kita ambil 1 meter dari sini gitu ya. Kemudian kita tarik begini. Nah, kita bikin begini, kita lihat di 3 dimensinya. Nah, tapi nembus sampai atas gimana caranya? Sama kayak tadi. Kita klik di begini, kemudian kita masukkan ke level 1 gitu. Tapi kalau kita lihat dari depan itu bolong gitu. Nah, supaya nggak bolong gimana caranya? Kita klik aja si curtain wallnya, kemudian sama attach top base, kemudian kita klik atapnya. Nah, nanti dia nggak bolong, dia sampai atas gitu ya. Oke, nah ini sekarang udah ada nih. Nah, tapi ini tuh nggak ada pintunya. Saya tuh pengen ada pintunya gitu. Kayak misalkan di sini kan ada pintu di tengahnya. Nah, gimana caranya? Oke, supaya ini jadi pintu. Tapi sebelum jadi pintu ini saya pengen ada ini dulu ya. Pengen ada rangkanya dulu nih si curtain wallnya ini. Gini kan nggak ada ininya, nggak ada frame-nya. Nah, saya pengen ada frame-nya gimana? Kita coba masuk ke sini dulu ya, ke right dulu ini. Nah, supaya kelihatan seperti ini. Nah, ini kan ada garis-garis. Si garis ini kita mau ganti jadi frame. Kita masuk ke sini nih, ke architecture, kemudian mau Leon. Kita klik aja di garis ini. Klik, 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 klik. Ya, seperti ini, dan seperti ini. Begitu ya. Jadi kan sudah ada rangkanya gitu. Nah, tapi saya tuh pengen di sini tuh ada pintu. Pintunya di mana? Pintunya pengen di tengah. Ya udah kita, atau jangan di tengah lah, saya pengen pintunya tuh ada di sini. Ini kita hapus aja ya, kita delete ya. Nah, sekarang kita mau ganti si kaca yang ada di sini, itu kita ganti pengen sama pintu. Gimana caranya? Kita buka dulu pintunya, insert, kemudian load, kemudian nah
Teman-teman ini kalau misalkan ada yang UK US, saya sih pilihnya UK gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada pilihannya, tiba-tiba hanya keluar seperti ini, teman-teman bisa cari di dua tempat. Ada yang di curtain wall panel, panel gitu ya. Ini ada curtain mana ya? Oh, door single glass gitu ya. Atau misalkan teman-teman nggak ada, tampilannya beda, bisa di kayak begini tampilannya. Cari di door. Di door ini nanti cari yang curtain wall single glass gitu ya. Yang mana aja? Kalau saya pakai yang ini, pakai yang UK. Nah, saya masuk ke curtain wall panels, kemudian saya pilih yang single glass ya. Single glass yang kayak jangan gini ya. Curtain wall panel single glass, nggak ada yang bagus. Nah, gini, yang gini aja. Kemudian saya pilih oke ya. Saya pilih open. Tapi ini belum masuk. Nah, gimana caranya? Kita kursornya ke sini kan, kemudian kita pencet tab sampai dapat seperti ini nih. Klik. Nanti bakal sistem panel glass ini yang keklik tuh warna birunya yang ini gitu ya. Nah, kemudian kita nanti ganti ini jadi tadi ada udah pintu nih. Oke, door single glass yang tadi kita keluarin, kita klik gini. Jadilah pintu seperti ini. Kita lihat di denah ya. Nah, pintunya madepnya salah. Kita masukkan ke dalam gitu. Nah, ini jadi kan sudah ada pintu di sini gitu ya. Nah, sebetulnya ini sudah jadi, tapi pintu yang kamar mandi belum ada. Ini kamar mandi kekecilan kayaknya, kita gedein dikit lah ya. Kita gedein, nah jadi segini kurang lebih gitu. Kita akan pintu kamar mandi. Nah, pintu kamar mandinya dari mana? Pintu kamar mandinya kita ambil dari sini misalkan. Nah, dari sini tuh kita pakai door aja langsung, kemudian kita pilih yang single gitu. Yang mana aja ukurannya paling kecil kalau bisa. Kemudian kita tempatkan di sini misalkan. Nah, kemudian ini kita bisa ganti arahnya pakai yang panah-panah di sini ya. Tapi kan kamar mandi, nah begini biasanya. Nah, ini kamar mandinya di sini, gitu ya. Nah, kita mau kasih nama ruang. Kita mau kasih nama ruang di sini gitu ya. Kamar mandi. Kita bisa masuk ke room sini. Kemudian kita langsung tempatinnya di sini nih. Nah, oke. Nah, ini kita ganti ya. Kita nggak mau ada SF-nya ini. Kita ganti jadi name number with metric area. Jadi 2 meter persegi ini adalah luasnya, luas kamar mandinya begitu ya. Luas kamar mandinya. Nah, sekarang ini bangunannya udah jadi nih. Bangunan udah jadi. Tapi kita tuh ada beberapa yang mungkin kita nggak cocok. Ini saya ganti skalanya dulu ya, 150. Ada beberapa yang nggak cocok begitu ya. Apa tadi kan warna atapnya, kok warna atapnya seperti ini gitu. Ya, kemudian ini juga dindingnya pengen lebih ke bawah lagi gitu ya. Atau lantainya juga nggak bukan yang begini. Oke, kita satu-satu ya. Kita mulai dari apa? Kita mulai dari dindingnya dulu. Atau atap dulu yang kelihatan hijau gitu ya. Saya nggak mau warna hijau, saya pengen warna ganti. Kita masuk ke sini edit type, kemudian kita edit di sini, kemudian kita ganti jadinya by kategori ini, kita klik, kemudian grafiknya. Nah, ini sebetulnya kita bisa ganti begitu ya. Masuk ke grafik sini, jangan. Kita ganti ini tuh nggak ada apa-apa ya. Oke, kita ganti jadi default dulu, default roof gitu ya. Nah, kita ganti gini. Nah, warnanya emang hijau begitu. Tapi saya nggak mau hijau nih. Pengen warna apa? Misalkan di si atapnya warnanya pengen agak kebiruan tua begini gitu ya. Ya nggak apa-apa. Atau apapun lah gitu. Agak biru tua seperti ini warna atapnya. Kemudian kalau udah kita pilih oke aja. Kita pilih oke. Oke. Nanti warnanya jadi agak biru seperti ini gitu ya. Kemudian ini kok nongol atau pengen ininya nggak mau, pengen ada apa namanya tulisannya gitu. Ini kan terlalu ngepas ya. Kita masuk lagi ke level 1 tadi gitu. Kemudian kita cari atapnya, kita edit footprint, kita lebihin dikit ya biar ada ininya gitu ya. Segini misalkan. Biar ada tulisannya gitu. Kemudian kita pilih ini ke belakang juga pengen ada tulisan deh. 60 cm ya. Ke depan juga ada. Oke, seperti ini. Oh, kebanyakan. Oke. Ya, kalau udah kita tinggal oke. Kita lihat gambar 3 dimensinya. Oke, seperti ini ya. Kita pengen lihat perspektif gimana nih? Gampang, ke projection mode kita ganti jadi perspektif gitu. Kita perspektifnya terlalu ini ya, nggak apa-apa lah. Kita bisa putar. Nah, seperti ini gitu ya. Balikin lagi ke ini ya, ke auto lagi ya, biar nggak pusing. Oke, nah ini skalanya 1/50 dulu. Kenapa baik lagi ya? 150. Oke. Nah, kemudian kita atapnya udah selesai nih gitu. Atapnya kalau misalkan mau dikasih list plan boleh. Kita masuk ke roof, kemudian kita kasih namanya di sini fascia ya. Nah, kita klik yang ujung sini nih, kita klik, kemudian kita klik. Bagian sini juga kita sama, kita klik.
bagian belakang juga sama, kita klik seperti ini. Nah ini udah ada list pelangnya begitu ya. Oke, sekarang kalau udah kita pengen ke dindingnya. Nah dindingnya tadi kan tebalnya kita lihat di sini dindingnya itu 29 ya. Nah kita ganti sama yang paling sederhana aja. Saya lihat di sini sederhana yang mana ya, ini aja deh 215 BWK gitu ya. Nah dindingnya pengen sama semua seperti itu, kita select semua dulu, kemudian kita pakai filter, kita cek none, kemudian kita pilih wallnya aja. Nah ini kita ganti jadi yang BWK tadi gitu. Nah tapi ini masih tebal juga, ini masih 21,5. Saya pengennya ini tuh jadi 15 cm. Kita edit type aja ya, kemudian kita duplicate gitu ya, misalkan namanya dinding bata 15 cm gitu misalkan gitu ya. Nah ya, tapi kan tebalnya masih ini nggak bisa diganti. Nah gantinya ganti isinya gitu. Di sini kan kalau dinding biasanya kan kalau si batanya itu ada berapa, 10 cm, kemudian ada lapisan luar lapisan dalamnya kan, ada plesterannya gitu. Nah kita pakai maaf ya kecepatan, kita pakai insert sampai keluar 2 biji kayak begini, kemudian ininya kita ganti, kita up ke atas, yang ini kita down ke bawah. Jadi ini lapisannya tuh kayak begini maaf, kita insert sekali lagi ya, insert, kemudian isinya tuh yang ini tuh tadi 100 kan, 10 cm, yang ini 25 cm, kemudian yang satu lagi juga sama 25 cm. Jadi kalau kita lihat preview tuh ada begini sama dinding bata yang biasa kita gambar gitu ya. Tapi ini belum ada materialnya, kita kasih material pakai apa, default wall aja. Default wall ini tampilannya mungkin abunya abu muda biar bagus ya. Terus kita oke. Ini sama, kita ganti default wall. Oke, nah udah seperti ini, kita oke. Nah jadi kan ini lebih tipis. Nah supaya yang lain sama semua gimana, sama kayak tadi ya, kita select wallnya semua, kita pakai filter, check none, wall, kemudian oke, kemudian kita ganti ini jadi dinding bata 15 cm. Nah cuma tadi apa yang salah, keganti ininya gitu. Harusnya nggak boleh ya. Oke, kita balikin lagi ya, kita ke sini ya, tinggal diganti aja masuk ke yang tadi curtain wall tadi, cuma jadi ngulang lagi yang tadi. Saya cepat aja ya, ini sama prosedurnya dengan yang tadi. Oke, saya cepetin ya di sini ya. Oke, saya sudah perbaiki ya, jadi ini seperti ini. Nah sekarang semuanya sudah, dindingnya sudah. Tapi kalau kita lihat di sini yang belum itu apa, lantainya. Lantainya itu masih sangat tebal sekali. Nah kita mau pakai lantainya itu yang biasa aja, plat lantai 12 cm ditambah finishingnya 5 cm ya finishnya gitu. Kita pilih lantainya nih, kita bisa pilih klik di sini, kita edit type gitu, kemudian kita duplicate ya, kita pilih aja lantai keramik misalkan gitu ya. Nah kemudian kita edit di sini. Nah strukturnya itu kita ganti jadi concrete ya, yang mana aja lah. Oke, ini kan tebalnya 12 cm biasanya. Kemudian finishnya kita ganti jadi keramik tile. Tapi kalau nggak ada keramik tile mungkin pakai default aja dulu ya, default floor gitu ya. Default floor kita oke dulu, tebalnya kita kasih 5 cm begitu. Nah jadi seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kayak kalau lihat dari tampak depan seperti ini. Atau kita kalau mau lihat tampak begini, ini kan ada tanda tampak di sini ya, simbol notasi tampak. Ini kita gini kan ya, kita select begini, kemudian kita tarik begini ya, supaya nggak terlalu jauh nih simbol ini simbol tampaknya. Oke, gini ya, dah gitu. Ya kita lihat tampaknya dari south seperti ini. Nah harusnya kita mau lihat dari tampak sini ya, ini tuh apa sih? Ini tuh berarti east ya, kita cari east di sini. Kayak skalanya di 1:50 ya. Oke, 1:50. Oke, nah tampaknya seperti ini gitu. Nah si dindingnya pengen ke bawahin deh, dindingnya supaya lebih ke apa, lantainya kan tadi 17 cm, jadi kita bakal pilih dindingnya nih, dinding luarnya satu, ya klik aja, klik kontrol supaya buat ini. Nah dinding ini kita mau turunin ke bawah 15 cm. Kita lihat ke east ya. Nah ini kita mau turunin 15 cm. Gimana caranya? Di sini ada base offset ya, level 0 tuh ini base offset, berarti kita mau turunin ke bawah 17 cm kan, berarti base offsetnya min 170 gitu. Nah jadi segini ya, kalau kita lihat gambar 3 dimensinya udah oke. Seperti ini ya, begitu. Nah ini sebetulnya sudah jadi rumah yang sederhana begitu ya, tinggal
kita kalau mau lihat ke dalamnya gitu ya, kita supaya pentampilannya lebih bagus gitu, kita pengen lihat ke dalamnya, kita masuk ke section ini, ada section box gitu ya. Nah gunanya apa ini, supaya bisa motong bangunannya. Nah bangunannya bisa kepotong, kita bisa lihat dalamnya. Nah oh dalamnya seperti ini gitu ya. Kita bisa potong begini, atau kita bisa potongnya misalkan kita potong dari atas ya, seperti ini. Nah kita potong begini gitu ya, untuk memperlihatkan dalamnya nanti seperti apa. Ini kan lapisan dindingnya juga kelihatan gitu ya, ini lapisan si lantainya juga kelihatan, ini ada konkretnya, ada finishnya gitu ya. Nah sekarang kalau udah kita mau kasih jendela nih, jendelanya misalkan kita mau kasih jendelanya ada di mana ya, jendelanya ada di sini aja ya. Nah kita masuk ke architecture, ada window gitu, kita pilih yang mana aja dulu deh, yang paling gede misalkan di sini ya. Nah Windowsnya kita taruh di sini, jangan ini deh, yang ini aja kita taruh di sini misalkan, klik gitu. Nanti kalau kebalik tinggal pilih ini aja. Nah nanti lihat di 3 dimensi. Nah di sini ada jendelanya. Kalau kita mau ganti tingginya, ukuran tingginya ini kita bisa ganti. Oh berarti 90 cm dari lantai, udah betul ya. Kalau kita mau ganti, nggak mau pengen 1 meter, diganti aja 1 meter. Jadi dia kan, nah, kayak, tapi saya nggak mau, pengennya tetap aja 900 gitu ya. Gitu. Ini otomatis dindingnya langsung terlubangi gitu. Ini untuk kasih jendela. Kalau kita mau kasih furniture gimana nih? Furniture, nah kita bisa masuk ke sini ke komponen, kemudian kita place komponen. Nah kita mau kasih misalkan furniture, kita pengen kasih apa ya? Kita pengen kasih sofa gitu misalkan ya. Ada nggak ya? Coba lihat ya. Masuk ke di sini ada furniture, kemudian sitting, ada sofa nggak ya? Oh ada sofa nih. Sofanya yang kayak gimana? Ya ini sofanya yang ada dulu aja ya, biar nggak susah. Sofa design. Oh ini ada sofa armchair. Oke. Yang mana aja dulu ya, kita pakai sofa ini misalkan ya. Kita bisa tempatin di sini gitu. Kalau mau diputar tinggal diklik, kemudian di sini ada rotate, ada move gitu. Misalnya mau diputar ya tinggal putar begini, putar, nah begini kan. Tapi ini nabrak ya, di undo. Kalau mau digeser tinggal klik, kemudian kita bisa move ke sini misalkan ya. Nah nanti di sini kalau lihat 3 dimensi, nah ada sofanya gitu. Oke, nah kalian misalkan di sini pengen nempatin apa gitu ya, pengen nempatin ada meja gitu ya. Ini sofanya kita geser dikit gitu ya. Sofanya kita geser dikit. Tapi misalkan saya mau masukkan komponen plus komponen lot family, saya pengen adain tablenya table kecil aja gitu ya, kayak table apa ya meja coffee gitu. Nah di sini gitu ya, kayak ruang tamu gitu. Kita itu nah seperti ini gitu ya. Nah sekarang soal tampilannya nih, tampilannya supaya lebih agak bagusan gitu, tampilannya nggak seperti ini, kita bisa masuk ke sini ke bawah ya, visual style, graphic display option. Biasanya saya nyalain ini sih, smooth line, kemudian shadownya kasih show ambient shadow. Kalau mau kita apply dulu ya, nah jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan oh ini kok gelap banget sih, kurang terang gitu ya, kita bisa naikkan ambient lightnya gitu. Jadi misalkan ambient lightnya 30, shadownya kayak apply dulu. Nah oke, lebih terang ya. Kemudian nanti shadownya kita bisa pakai cast shadow di sini apply. Nah ini ada shadownya, tapi shadownya terlalu terang misalkan, ya udah tuh kurangin shadownya, apply. Sunnya mungkin yang lebih tinggi misalkan ya, kita mainnya seperti ini. Oh ambiennya kurang gede nih segini. Nah lebih tenang lagi. Kemudian kita nggak mau ada ininya nih, nggak mau ada garisnya, bisa short edge-nya kita matiin, kita apply gitu. Nah jadi tampilannya seperti ini. Ya itu bebas lah, bisa dimainin ya. Misalkan jadi begini gitu, tapi jadi nggak bagus ya. Kayak shadownya terlalu tebal ya kita kecilin lagi jadi 21 gitu misalkan ya gitu. Itu nanti silahkan teman-teman bisa mainkan untuk ininya. Saya mungkin sementara begini dulu aja, tetap ada begini ya. Nah gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa kasih tampilan, kemudian kita bisa sebetulnya ya bisa mainkan, kita mau lihat bagian apanya sih. Oh kita pengen lihat bagian seperti ininya gitu ya. Kalau kita mau lihat secara perspektif tadi kan, nggak mau ortografik ya, perspektif gitu. Nah begini tampilan secara perspektif gitu. Atau kita mau lihat secara potongannya potongan 3 dimensi begitu ya, kita potong di sini misalkan. Kita potong di sini, kemudian kita pilih yang ini. Nah ini, tampilan potongan secara 3 dimensi gitu ya. Oke ini sebetulnya hanya perkenalan aja gitu, bagaimana kita bisa membuat nih. Atau kita membuat satu lagi, kita membuat potongan. Nah tadi kan sudah ada di sini ada tampak ya.
Nah, ada tampaknya kan. Nah, jadi tampaknya tuh seperti ini gitu ya. Nanti tampaknya bisa sama, bisa dimainkan juga supaya hasilnya bagus. Mungkin ada di video saya yang lain sih untuk yang ini. Nah, kita mau bikin potongan. Nah, potongannya di mana motongnya? Kita pengen motongnya di sini misalkan. Nah, search gitu ya. Kita bisa masuk ke view, kemudian kita pakai section gitu ya. Kita ambil begini. Salah madepnya kebalik. Tinggal pilih panah ini. Nah, ke atas sana. Nanti kita di sini project browser sebelah kanan ada section. Nah, sectionnya kita pilih aja. Nah, ini potongannya gitu. Kok potongannya nggak bagus, coba kita ganti ini jadi medium di bawah sini ya, medium. Nah, seperti ini gitu ya. Tapi potongannya kok nggak bagus gitu ya. Ya memang masih harus ada proses lagi untuk kita merapihkan gambar-gambar ini kan belum ada balok, belum ada kolom dan sebagainya gitu ya. Jadi ya wajar aja, tapi kan ini hanya untuk pengenalan dulu. Kita mau bikin section satu lagi, misalkan sectionnya pengen ada di mana ya, di sini ya, kayak sectionnya begini gitu. Nanti muncul section di sini gitu. Nah, seperti ini. Ya, ini kita atur kayak tadi, skalanya 150, kita pakai medium. Begitu ya. Nah, yang penting kan ada dulu deh kelihatan bahwa sectionnya tuh di sini gitu ya. Kemudian ngasih dimensi kayak tadi ya, kalau nggak salah udah sih tadi kan. Kita bisa masuk ke annotate, kemudian kita pilih align gitu. Kita kasih begini gitu. Kalau misalkan mau ada gridnya, kita bisa pakai architecture, kemudian ada grid di sini. Ya, kita misalkan mau di titik yang ini, kita kasih grid di sini 1, kemudian di sini 2 ya. Ini grid 2 gitu kan. Ini grid 3 gitu. Ya. Di sini ada grid A gitu. Kita ganti teksnya jadi A gini. Kemudian kita bikin lagi gridnya di sini, nanti otomatis ini jadi B gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, nanti si grid ini bakal langsung muncul, ada di section muncul. Tapi ini salah posisinya, tinggal diklik di sini, edit type, nanti pilih yang bottom gitu. Supaya dia ada di bawah. Tinggal tarik ke bawah kalau kurang, kemudian kalau masih dimensi sama masuk ke annotate, kemudian align begitu. Seperti ini. Nah, ternyata ukurannya agak aneh gitu ya. Nggak apa-apa lah, lain kali bikinnya yang lebih bagus. Ya. Oke. Baik, jadi ini sudah ada 3 dimensinya, ini sudah ada denahnya ya, kemudian ada tampaknya dan juga ada potongannya begitu ya. Nanti si potongan ini bisa nanti si potongan ini bisa diperbagus lagi, kemudian tampak juga misalkan kita mau bikin tampaknya juga yang lebih ini ya, tampaknya lebih bagus dari ini misalkan ya, ini coba ke bawah. Oke, saya contohin cepat aja ya, tapi mungkin saya nggak akan banyak jelasin, tapi nanti akan saya jelaskan mungkin di kesempatan yang lain ya, di video yang lain gitu. Kita bisa pakai visual style di sini, graphic display gitu ya, sama smooth, kemudian pakai ke shadow misalkan ya, apply. Nah, ini ada shadownya. Lighting sama kayak tadi ya, cuma saya pengen nambahin di sini ada background, di sini ada namanya gradient gitu ya, kita bisa apply. Nah, kita mau ganti warna birunya biar sedikit lebih cerah gitu, kemudian apply. Ground colornya jadi warna abu-abu, kemudian kita apply gitu ya. Nanti kalau udah misalkan saya pengen lebih kelihatan lebih bagus lagi ya, kita ganti jadi shaded gitu, tapi warna kacanya di sini kok nggak bagus gitu ya. Kita bisa masuk itu material kaca, kita masuk ke material gitu ya, kemudian kita cari glass, material glassnya ini. Nah, si glass ini memang warnanya terlalu gelap atau terang gitu ya. Oke, kita pakai segini misalkan, kita oke. Nah, kan lebih bagus warnanya. Terus kita pengen kasih garis tebal, kita bisa pakai di sini annotate, kita pakai detail line, kita pilih yang white line gitu. Kemudian kita bisa gambarkan ngikutin garis yang ini gitu ya. Ini supaya tampilannya lebih bagus aja sih. Ya, saya sih sebetulnya ingin ngasih contoh bahwa tampilannya itu nanti masih bisa mainkan lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir kok tampilannya begini ya, memang belum selesai gitu. Tapi seenggaknya ini adalah satu proses untuk kita menciptakan view-nya dulu gitu. Masalah nanti tampilannya mau diperbagus lagi ya silahkan aja gitu. Nah, nanti akan mungkin di video saya yang lain saya akan coba jelaskan bagaimana untuk membuatkan gambar yang lebih detail gitu ya. Oke, baik, sementara mungkin begitu saja dulu dari saya. Ini mudah-mudahan ini bisa cocok untuk sebuah perkenalan ya
untuk perkenalan Revit gitu. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih.